Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Hari ini kembali lagi kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan jemaat Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan yang beribadah di rumah aja. Dan hari ini kita mau persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan menguatkan kami, Tuhan memberkati kami di tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kami siapkan diri kami untuk kami memuji Tuhan, untuk kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita naikkan pujian, sebab Dia baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, nyanyi besarkan agung namanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita menaikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, Tuhan baik dalam kehidupan kita, amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, karena saya tahu jemaat Tuhan, semua kita merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa dalam kehidupan kita, bahkan dalam ekonomi juga. Banyak orang mengalami kesusahan, tapi biarlah jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan juga mempercayai bahwa hanya dalam hadirat Tuhan kita boleh merasakan kekuatan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun di tengah pandemi ini kami mau katakan Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Engkau izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Itu untuk mendewasakan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan kami boleh tetap berpikir positif dalam kami menghadapi
pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang boleh kami rasakan berdampak bagi ekonomi kami Tuhan, berdampak bagi sosial kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan, walaupun ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, Yesus Engkau juru selamat kami. Makasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Besok kita katakan, makasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, oh Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku
kami, untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, selamat pagi semua jemaat yang berada di rumah. Kita kembali bertemu pada ibadah online hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini yang telah Kau anugerahkan buat kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah jarak jauh. Kiranya Tuhan berkati kami semua, khususnya jemaat yang berada di rumah. Siapkan hati mereka sebagai ladang yang subur untuk benih-benih firman Tuhan yang siap ditaburkan. Biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapi mulut bibir hamba, sehingga setiap kata dan kalimat sungguh datang daripada isi hati Tuhan, yang merupakan hikmat daripada Tuhan yang akan memberkati jemaat di rumah dan kami semua yang ada di gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baiklah, renungan firman Tuhan pagi hari ini tentang kuduskanlah hari Sabat. Berbicara mengenai hari Sabat memang banyak dibicarakan akhir-akhir ini oleh banyak denominasi. Mereka lebih banyak menekankan pada Sabat harusnya hari Sabtu, apakah hari Minggu, ada juga hari Jumat. Tapi pagi hari ini kita tidak bicara mengenai hari, tapi kita lebih berbicara mengenai esensi ataupun makna daripada hari Sabat itu sendiri. Kuduskanlah hari Sabat artinya terpisah. Kita memisahkan diri dari pemahaman yang keliru tentang hari Sabat. Maka kita harus memelihara, menghormati, menjunjung tinggi, dan tidak menginjak-injak dan menajiskan hari Sabat. Nah, kata Sabat sendiri mulai timbul pertama kali adalah di kitab Keluaran pasal 16 ayat 23 ayat 25. Kemudian hari Sabat ini ditetapkan sebagai hukum yang keempat dari 10 perintah Allah, yaitu bisa kita baca di kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Kata Sabat itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya intermission atau rest, istirahat, atau perhentian penuh untuk menyembah Allah. Jadi Sabat itu adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan buat manusia untuk mengatur siklus pekerjaan manusia. Jadi
Sabat ini timbul pada waktu pertama kali bangsa Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir untuk menuju negeri Kanaan. Nah, selama di padang gurun, Tuhan memelihara bangsa ini dengan roti dan mana. Mereka dipelihara dan mereka boleh memungut mana dan burung puyuh selama 6 hari. Pada hari ke-6 mereka boleh memungutnya lebih, 2 gomer satu hari. Yang hari-hari biasa adalah 1 gomer setiap 1 orang. Sehingga pada hari ke-7 mereka boleh berhenti dari bekerja, melakukan perhentian penuh dalam pekerjaan untuk menyembah Allah. Tapi kita tahu bahwa bangsa Israel memang bangsa yang tidak tahu berterima kasih, tidak bersyukur. Mereka banyak menajiskan hari Sabat. Begitu pula dengan banyak orang Kristen akhir-akhir ini merasa terganggu dengan adanya hari Sabat. Khususnya bagi mereka yang ngoyo dalam bekerja untuk mencari uang tanpa batas, dan mereka-mereka yang ingin beristirahat penuh, rileks, yang tidak mau diganggu, sehingga hari Sabat mereka anggap sebagai sesuatu halangan bagi mereka untuk mencari kesenangan dunia, sehingga mereka mengabaikan dan tidak memelihara, tidak menghormati, bahkan tidak menjunjung tinggi hari Sabat. Hal ini atau sikap ini muncul karena mereka tidak memahami dengan benar tentang makna hari Sabat itu sendiri. Jadi hari Sabat itu dikatakan firman Tuhan diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat diadakan untuk kebaikan manusia, bukan untuk membebani atau untuk menyulitkan umat manusia. Tapi justru ini diciptakan oleh Tuhan supaya manusia itu menerima kelegaan dan ketenangan. Makanya John Gill menulis, "The Sabbath was made for man, for his good and not for his hurt, but for the good of his soul, that they might have an opportunity of attending divine worship, both in public and private, and for the good of his body, they might have rest from his labor." Artinya, Sabat itu diciptakan untuk manusia, untuk kebaikannya, bukan untuk menyakitinya. Baik untuk kebaikan jiwanya, bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk menghadiri ibadah ilahi, baik di depan umum maupun pribadi. Dan untuk kebaikan tubuhnya, bahwa dia mungkin bisa beristirahat dari bekerja. Di Alkitab pun kita menemukan bahwa Yesus mengatakan hari Sabat itu memang diciptakan untuk manusia dan bukan untuk manusia untuk hari Sabat. Kita bisa baca di dalam kitab Markus pasal yang kedua ayat yang ke-27.
Hari Sabat itu diciptakan supaya manusia mengalami kelegaan dan ketenangan. Sebetulnya ini makna daripada hari Sabat. Hari Sabat bukan membebani manusia, tetapi hari Sabat itu membawa kenikmatan sebetulnya bagi umat. Makanya Tuhan kita memang Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita. Dia memperhatikan kita sampai begitu detail. Kita diizinkan bekerja dari Senin sampai hari Sabtu. Pada hari ke-7 kita harus menghormatinya sebagai hari Sabat, yaitu rest and intermission. Istirahat berhenti penuh, perhentian penuh untuk menyembah Allah. Perhentian penuh untuk kita mempunyai kesempatan datang ke bait Allah untuk menyembah, memuji Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya di dalam Matius 12 ayat 8 dikatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lukas 6 ayat 5 juga katakan, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Namun meskipun Yesus adalah penguasa atas hari Sabat, ketika ia datang ke dunia menjelma menjadi manusia biasa sebagai anak manusia, Yesus punya kebiasaan sebagai orang yang dilahirkan di lingkungan orang-orang Yahudi. Yesus mempunyai kebiasaan untuk beribadah di sinagog pada hari Sabat. Padahal Tuhan itu adalah penguasa hari Sabat. Dia tidak mengabaikan, dia tidak meremehkan hari Sabat, tapi justru dia menghargai, menghormati, menjunjung tinggi hari Sabat. Sehingga dia mempunyai kedisiplinan yang cukup tinggi. Setiap hari Sabat datang ke sinagog untuk beribadah. Karena Tuhan Yesus ingin menyampaikan, Tuhan Yesus hendak memberikan pemahaman kepada umatnya bahwa hari Sabat itu bukanlah sesuatu yang menyulitkan manusia atau menghalangi manusia untuk rileks di dalam sepanjang minggu. Mereka telah bekerja keras, bekerja berat untuk mencari nafkah buat keluarga, tapi hari ke-7 mereka harus rest dari pekerjaan, mereka harus berhenti penuh dari bekerja, supaya mereka bisa mengalami kenikmatan, yaitu kelegaan dan ketenangan. Nah, di dalam rumah Tuhan mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Makanya dikatakan di sana sini bahwa Sabat itu berbicara tentang kenikmatan, kelegaan dan ketenangan, bukan beban yang menyakiti. Kenikmatan ini lebih bermakna daripada berbagai kenikmatan yang biasa kita upayakan dari hari ke hari, yang kita upayakan dengan cara-cara kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa hari Sabat itu penting untuk kita mengambil perhatian penuh dan kita datang ke rumah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, sekaligus kita memuji dan menyembah Tuhan. Di Yesaya 58 ayat 13-14 mengajarkan bahwa ada keistimewaan yang luar biasa pada hari Sabat. Jadi kalau kita memahami betul-betul mengenai makna hari Sabat, bahkan Nabi Yesaya mengatakan bahwa mengajarkan kepada bangsa Yahudi bahwa ada keistimewaan yang luar biasa di hari Sabat. Coba kita baca Yesaya 58 ayat 13 sampai ayat 14, mengajarkan bahwa ada keistimewaan yang luar biasa di hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada
hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Nah, hari Sabat itu bukan sesuatu hal yang membuat repot umat manusia. Tidak menghalangi untuk kita menikmati kenikmatan di dalam Tuhan. Karena di dalam Yesaya 58 ayat 13-14 ini, bagaimana Nabi Yesaya mengungkapkan kenikmatan, keistimewaan pada hari Sabat ini. Kalau kita sungguh-sungguh menghargai, sungguh-sungguh menghormati, menjunjung tinggi, tidak menajiskan hari Sabat, maka kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, Dia atau Tuhan itu yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia akan membuat kita melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Dia akan memberikan kita makan dari milik pusaka Yakub. Ini suatu keistimewaan luar biasa kalau hari Sabat. Makanya Pak Gembala menghimbau daripada jemaat GB Elion, mari kita mulai sekarang belajar untuk memelihara, menghormati, menghargai, tidak menginjak-injak bahkan menajiskan hari Sabat. Kalau kita ingin mengalami kelegaan, ketenangan di dalam hidup ini. Kalau kita memelihara, menghormati, menjunjung tinggi hari Sabat, kita akan memperoleh kenikmatan yang dijanjikan firman Tuhan. Janji berkat-berkat yang terdapat di dalam Yesaya pasal 58 ayat 13 ayat 14 dan Yesaya 56 ayat 5 dan yang ke-7. Yang pertama, kalau kita betul-betul memelihara, menghormati, menghargai, menjunjung tinggi dan tidak menajiskan hari Sabat, kita akan memperoleh berkat dari Tuhan. Berkat yang pertama dikatakan adalah di Yesaya 58 ayat 14a. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ini berbicara mengenai sukacita. Jadi yang pertama berkat yang kita terima adalah bersukacita di dalam Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 katakan demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Inilah berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kalau kita menghormati, menghargai, menjunjung tinggi hari Sabat. Dan kalau kita tidak meremehkan hari Sabat, kita tidak menginjak-injak hari Sabat, bahkan kita menajiskan hari Sabat. Oleh karena itu, mari mulai sekarang kalau kalian mendengar kebenaran firman Tuhan ini, camkan. Mulailah menghargai, mulailah menghormati hari Sabat, sehingga engkau akan mengalami kenikmatan di dalam Tuhan. Engkau akan memperoleh berkat-berkat yang disediakan Tuhan di hari Sabat, yaitu pertama bersukacita. Sehingga
Dikatakan di Mazmur 37 ayat 4 tadi, kita bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita betul-betul memelihara, menghormati hari Sabat penuh dengan kedisiplinan dan menjunjung tinggi, kita akan bergembira, kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Dia akan memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan. Coba bayangkan, luar biasa. Apa yang kita inginkan? Karena Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Dan yang kedua, berkat kenikmatan yang akan kita peroleh dari hari Sabat, kita lebih dari pemenang. Yesaya 58 ayat 14b. Demikian firman Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang hebat. Karena dikatakan kita akan membuat kita untuk melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Kita akan mengalami puncak karier kita. Kita akan diposisikan ke tempat yang tinggi dengan kemenangan. Ini memang suatu hal yang luar biasa menurut saya. Jadi janji Tuhan kepada kita adalah membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Menang atas masalah kita, menang atas penyakit, menang atas segala pergumulan kita. Karena Tuhan akan membawa kita ke puncak yang tinggi. Dan memberikan kita kemenangan lebih dari pemenangan dengan penyertaan Tuhan. Makanya bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Kalau nggak salah di Filipi 4 ayat 13 kita boleh baca, bersama Tuhan kita menang atas segala perkara. Kita menang atas masalah, kita menang atas penyakit, kita menang atas pergumulan. Pergumulan dalam badai kehidupan yang kita alami. Dan yang ketiga, kenikmatan berkat yang kita peroleh kalau kita sungguh-sungguh memelihara, menghormati, menghargai, menjunjung tinggi hari Sabat, kita akan dikenyangkan. Kata firman Tuhan, Yesaya 58 ayat 14c, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Dalam hidup ini tidak mungkin kita akan mengalami kelaparan karena kita akan diberi makan. Bukan hanya makanan daripada jasmani, makanan rohani diberikan Tuhan dengan pusaka Yakub. Kita akan dikenyangkan dengan makanan-makanan jasmani, kita akan dikenyangkan dengan makanan-makanan rohani. Bukan hanya mana dan burung puyuh, tetapi roti dari surga pun Tuhan siapkan. Kita dikenyangkan. Karena pada waktu kita datang ke rumah Tuhan, pasti kita akan dikenyangkan dengan roti dari sorga, yaitu firman Tuhan. Dengan kita dikenyangkan dengan firman Tuhan, pastilah kita akan mengalami kelegaan dan ketenangan di dalam hidup. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, supaya susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan memang sangat luar biasa. Namun bagaimana cara mendapatkannya? Kita hanya bisa mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang mungkin susah payah orang dunia mencarinya, tetapi Tuhan menyediakannya buat kita yang betul-betul menghormati, menghargai, menjunjung tinggi hari Sabat. Karena memang hari Sabat ini diciptakan Tuhan buat manusia, bukan untuk membebani,
Kalau hari ini saudara-saudara di rumah masih merasa bahwa hari Sabat adalah beban, membuat kalian menjadi malas datang ke gereja, membuat kalian merasa terbebani untuk datang ke gereja karena udah merasa kerja sepanjang minggu dari Senin sampai Sabtu capek, jadi kalian perlu istirahat di rumah, rileks di rumah, itu salah. Istirahat ini kita berhenti dari bekerja, perhentian penuh dalam pekerjaan kita untuk kita menyembah Tuhan. Karena kita tahu kebaikan Tuhan yang telah memelihara kita, memberikan kita rezeki, memenuhi segala nafkah kita sepanjang minggu, sebagaimana Tuhan memenuhi atau memelihara bangsa Israel pada waktu di padang gurun. Mereka bersungut-sungut, mereka tetap merasa tidak puas. Apakah kita sebagai manusia seperti itu? Kita udah diperlengkapi, kita diberkati hari ini dengan makanan yang cukup, segala fasilitas diberikan, tapi kadang-kadang manusia tetap saja tidak puas. Bahkan hari Minggu masih dipergunakan untuk ngoyo cari duit, hanya untuk mencari kenikmatan dunia yang mereka pikir mengejar kepuasan. Kalian tidak akan pernah puas. Kalian tidak akan pernah mengalami kelegaan, ketenangan, kalau kalian tidak menghormati hari Sabat. Ya, kuncinya kalau kita menghormati hari Sabat, memang kita akan mengalami kelegaan dan ketenangan. Karena apa? Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Makanya dikatakan di Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan dan ketenangan. Yang keempat, kalau kita menghormati, menghargai hari Sabat, kita akan memperoleh kenikmatan berkat yang dikatakan mendapat penghargaan tinggi. Kejadian 41 ayat 39-44, Yusuf anak Yakub diangkat menjadi pemimpin tertinggi kedua di Mesir oleh Firaun. Yusuf begitu luar biasa, dia begitu disiplin, dia begitu menghargai, menghormati hari Sabat, sehingga dia menjadi pemimpin tertinggi kedua setelah Firaun. Eric Liddell adalah atlet pelari cepat sprinter terkemuka dari Skotlandia tahun 1920, tidak pernah mau bertanding pada hari Minggu. Luar biasa sekali. Bayangkan, Eric Liddell ini adalah seorang sprinter 100 meter, 400 meter. Pada waktu dia harus lari sprinter 100 meter, dia adalah calon kuat untuk juara, dan memang dia jagonya. Tapi karena hari Minggu dia tetap tidak mau melanjutkan pertandingan hari Minggu. Akhirnya hari Senin dia melanjutkan pertandingan dengan jarak 400 meter. Dia juara. Artinya juara untuk 400 meter. Tetapi pelari 100 meter itu jauh lebih, kalau di Olimpik itu memang suatu kejuaraan jauh lebih keren, lebih tinggi, lebih populer dari pelari 400. Sprinter 100 meter ini memang kalau jadi juara itu luar biasa, tapi dia melepaskannya di hari Sabat. Tetapi apa yang terjadi? Eric Liddell ini adalah seorang Kristen yang tidak kompromi. Dia adalah seorang yang betul-betul menghargai, menghormati, menjunjung tinggi hari Sabat. Dan dia tidak menginjak-injak hari Sabat. Dan tidak pernah menajiskan hari Sabat. Dia sungguh-sungguh menguduskan hari Sabat. Dia memisahkan diri dari cara pemikiran orang terhadap hari Sabat. Dia sangat luar biasa, tidak kompromi. Tetapi apa yang terjadi? Kemasuran dia hilang untuk 100 meter,
tetapi riwayat hidupnya tentang apa yang dilakukan dia dalam hal bagaimana dia menghormati, menghargai hari Sabat diangkat di layar perak dengan judul, waktu itu filmnya adalah Chariot of Fire, yang berhasil meraih piala Oscar tahun 1981. Bayangkan dia melepas sesuatu yang harusnya udah di tangan dia karena dia menghormati hari Sabat, tetapi Tuhan memberikannya meraih piala Oscar. Karena apa? Riwayat hidupnya tuh diangkat ke layar perak. Sungguh luar biasa. Ini nama dia sangat termasyhur waktu itu. Nah, di sini bagaimana Tuhan menghargai orang. Kadang-kadang kita takut untuk melepaskan hari Minggu, kan cuan banyak kalau kerja. Hari Minggu kan untung banyak. Waduh, sayang dong hari Minggu. Daripada ke gereja mau mencari duit. Padahal Tuhanlah yang membuat kita kaya. Jadi orang kalau hari Minggu hanya berpikir cari duit, tetapi tidak mau berhenti. Padahal dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu udah cari duit. Masih kurang cukup. Tapi hari Minggu lebih cuan banyak, lebih untung banyak. Udah, harus kerja. Coba kalau kita belajar dari Eric Liddell ini, seorang pelari, sprinter 100-400. Pada hari Minggu dia harus melakukan pertandingan grand final, dia nggak mau ikut. Dia melepaskannya. Padahal itu kalau udah jadi juara luar biasa. Tapi karena ketekunan dia, karena dia begitu disiplin, tidak kompromi, Tuhan mengangkat dia lebih tinggi. Maukah kita belajar dari apa yang menjadi kesaksian hari ini? Testimoni kita sangat bagus, saya lihat dari Eric ini. Barangkali kita harus belajar. Dan berkat kenikmatan yang kelima adalah persediaan yang berlimpah. Nah, kalau udah persediaan berlimpah, semua orang melek mata deh, senang ini dengarnya. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 27 ayat 28 dikatakan demikian, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Nah, kalau kita menghormati, menghargai hari Sabat, menjunjung tinggi hari Sabat, bukan saja Tuhan akan memberikan penghargaan tinggi, tetapi Tuhan juga akan menyediakan persediaan berlimpah-limpah. Ini berkat-berkat jasmani, luar biasa sekali. Dikatakan di firman Tuhan, Kejadian 27 ayat 28 ini, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ini kan berkat yang dicari oleh manusia. Nah, kalau kita betul-betul menghormati hari Sabat, ini disediakan Tuhan. Karena Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan umatnya. Sebagaimana Tuhan menyediakan segala kebutuhan umatnya, yaitu bangsa Israel pada waktu dikeluarkan dari Mesir menuju negeri Kanaan. Tapi memang bangsa ini adalah bangsa tenggar-tengkuk yang selalu bersungut-sungut. Sudah enak, mau enak lagi. Udah mau enak lagi. Nah, apa bedanya dengan kita sebagai umat Tuhan di zaman sekarang ini? Kita udah diberi enak sama Tuhan, kita udah diberkati oleh Tuhan, tetapi berkat itu tidak cukup. Kita masih bersungut-sungut, kita mau lebih. Kita menuntut lebih. Sementara kita tidak menghargai, menghormati, menjunjung Sabat. Dan yang ke-6, berkat kenikmatan yang ke-6 akan kita peroleh adalah, kita baca di dalam kitab Yesaya 56:5a. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku. Ini adalah memiliki negeri. Kejadian 48 ayat 4. Serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Untuk zaman sekarang ini warisan negeri
lebih relevan itu berbicara mengenai berkat tempat tinggal atau rumah yang abadi yang Tuhan siapkan buat kita. Makanya dikatakan di sini di Yesaya 56:5a ini, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku satu tanda peringatan. Ini luar biasa. Tuhan menyiapkan kita untuk memiliki negeri, memiliki tempat tinggal, memiliki rumah. Sebagaimana Tuhan menyiapkan negeri perjanjian kepada umat Israel. Kalau mereka sungguh-sungguh taat kepada hari Sabat, mereka akan sampai ke negeri perjanjian. Tapi kita tahu bahwa cerita sejarah Alkitab mengatakan bahwa semua angkatan yang tegar tengkuk, yang bersungut-sungut, yang menajiskan hari Sabat tidak masuk ke negeri perjanjian. Dan yang terakhir, kenikmatan berkat yang kita terima kalau kita sungguh-sungguh memelihara, menghormati, menjunjung tinggi, yang tidak menginjak-injak hari Sabat. Kita akan memperoleh kesukaan di rumah Tuhan. Yesaya 56 ayat 7. Demikian firman Tuhan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ada kesukaan di rumah Tuhan pada hari Sabat. Ada sukacita di rumah Tuhan di hari Sabat. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Di hari Sabat kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita pasti akan mengalami kelegaan dan ketenangan. Ini satu kenikmatan yang diberikan Tuhan, berkat yang datang daripada Tuhan. Jadi kalau orang dunia mengasahkan bahwa hari Sabat adalah suatu penghalang untuk mereka mengalami kenikmatan dunia, mereka berusaha untuk rileks, pergi jalan-jalan tapi tidak pergi ke rumah Tuhan atau ke rumah bait Allah atau ke gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mereka tidak akan mengalami kelegaan, mereka tidak akan mengalami ketenangan. Kalau mereka mengalami kelegaan pun itu semu. Kalau di sini dikatakan kita akan mengalami kesukaan di rumah Tuhan. Kita akan mengalami sukacita, kesenangan di rumah Tuhan karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita akan mengalami kelegaan dan ketenangan yang sejati. Makanya sebabnya Tuhan Yesus katakan, karena Dia adalah empunya, Dia yang berkuasa atas hari Sabat, Dia adalah Tuhannya hari Sabat, maka Dia mengundang semua umat manusia, semua pengikutnya untuk datang kepada Dia. Matius 11 ayat Matius 12 maksud saya ayat 28. Maka dari itu Dia mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya untuk diberikan kelegaan dan ketenangan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat yang bisa kita baca di dalam Matius 12 ayat ke-8. Karena Dia adalah Tuhannya atas hari Sabat, Dia mempunyai power ya untuk mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadanya untuk diberi kelegaan dan ketenangan. Makanya Matius 11 ayat 28-30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah,
Di sini dikatakan kelegaan, anapau, refresh, rest. Jadi kita datang kepada Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan di hari Sabat, Tuhan akan berikan kita kelegaan. Jadi kalau kita mengalami kelegaan, masalah beban berat, masalah pergumulan kita sepanjang minggu, kita rilis, kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya kelegaan, tapi kita mengalami ketenangan batin, ketenangan jiwa. Anapausis itu intermission atau rest yang dianugerahkan Tuhan buat kita yang datang ke rumah berjumpa dengan Tuhan. Nah, inilah makna daripada hari Sabat. Jadi hari Sabat bukanlah membebani umat Tuhan, tapi hari Sabat justru membawa kenikmatan. Karena hari Sabat itu mengatur manusia telah bekerja 6 hari, bekerja dengan capek, pergumulan banyak. Hari ke-7 mereka harus rest, mereka harus beristirahat, berhenti, perhentian penuh untuk mereka mempunyai kesempatan bertemu dengan Tuhan yang empunya hidup, yang empunya segala apa yang ada yang kita cari di dunia ini. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengharapkan semua jemaat GBI Lyon menyadari bahwa hari Sabat itu harus dikuduskan. Artinya harus kita hormati, harus kita hargai, kita junjung tinggi. Jangan kita najiskan. Karena hari Sabat itu adalah diciptakan untuk manusia, untuk kita, untuk mengatur siklus kita dalam bekerja, mencari nafkah di dunia ini, agar supaya kita mengalami kenikmatan di dalam Tuhan, kelegaan dan ketenangan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati semua kita, khususnya jemaat yang berada di rumah selama menghadapi COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Sempurnakan firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan melalui Roh Kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan ini dapat direnungkan oleh semua umat Tuhan siang dan malam, sehingga akan menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Ampuni hamba Tuhan kalau ada salah bicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita. Sekarang jemaat Tuhan, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat. Tapi sebelumnya kita menaikkan pujian. Kau Allah yang besar, kasih Yesus.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari saya mengajak semua jemaat yang berada di rumah untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan, untuk menerima berkat-berkat sorgawi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat semua umat-Mu yang di rumah, yang di gereja juga mengarahkan hatinya. Kiranya saatnya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang pernah Engkau curahkan kepada bangsa Israel. Kiranya berkat itu pula lah yang Engkau serahkan atau Engkau curahkan kepada kami sebagai Israel rohani, ya Tuhan. Kasih karunia pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan akan menjadikan kami kepala bukan ekor. Kami naik tidak pernah turun, asalkan kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kini terimalah berkat daripada Tuhan, kasih karunia yang melimpah, dan pimpinan tuntunan dari Roh Kudus untuk membimbing kita menjadi anak-anak yang dewasa di dalam rohani. Mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Dengan demikian ibadah telah selesai. Kita bertemu kembali kepada ibadah kita yang minggu akan datang. Shalom.